Nah ini ada bilang tanggapan lagi. Tanggapan bro berdua soal trading forex. Gue udah bilang simple. Kalau misalnya mungkin cari duit harian bisa. Dia pun trading forex. Dia buka forex ini bisa. Skalanya kecil. Skalanya kecil tapi. Paham gak? Jadi kalau kalian cari billionaire from forex 0. George Soros tuh saham ya. Jangan ngomong lagi George Soros forex. Trading from forex yang kaya 0. Gue ngomong kaya, standar kaya gue billionaire. Tapi apakah bisa bikin 100 juta sebulan? Dia ini ya, gue todong, gue kasih market forex suruh trade, pasti bisa. Fundamentalnya, skillnya ada. Ya bisa. Lo mau cari uang harian bisa. Tapi kita berdua kan targetnya mau jadi billionaire. Kita gak cuma mau duit 100 juta, itu mah kita merem juga dapat duit. Iya. Gitu. Tapi apakah itu scam? Enggak. Itu market. Gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa bedain nih. Ya. Mana yang scam, ya. Yang binary option, mana forex. Karena biasa binary option pairnya pakai forex juga bro, banyak kan. Oh iya. Waktu dulu ya kan. Benar. Mereka ajarin, pilih atas, pilih bawah, pilih atas, pilih goblok. Masa lu kalau menang 80 kalah 100, monyet apa yang main itu gitu? Enggak. Tahu nggak sih bro yang main atas bawah itu apa biasanya? Apa itu? Boti biasanya. Atas atau bawah mungkin gitu. Boti kali ya. Atas atau bawah gitu. Bener. Nah ada yang bilang price feeding, tergantung brokernya. Gue balik lagi. Ada broker yang price feeding, ada yang tidak. Gitu. Kalian pinter-pinter pilihnya. Jadi statement gue adalah kalau lu mau jadi bilioner lu tidak bisa trading forex. Tapi kalau lu mau cari uang harian, uang kopi, bro Kalimasada juga bisa. Ayo kita kasih pair suruh dia charting di sini pasti lebih jago. Tapi dia cari market yang dia bilang tadi paling apa? Paling sulit. Tapi market yang paling sulit tuh kasih return yang apa? Paling tinggi. Kalau cari crypto billionaire, Chang Peng Zhao, Brian Armstrong, Paolo Ardoino, gue bisa sebutin panjang lebar sampai 20-30 bro, bilioner dari kripto. Yes. Itu yang muncul ke permukaan. Dia kan dulu juga gak muncul. Ya. Gitu. Nah, jadi kita akan bongkar bu, kita pretel bro. Kita bongkar yang ngakunya apa namanya? Oh ngakunya kaya, nggak ada orang yang berani menghina yang di atas terus pamernya California itu. Dan orang mau sekaya pun nggak boleh bro ngomong kayak gitu. Oh iya, mau lunasin utang juga ya? Oh iya benar. Nggak antara bodoh banget atau delusional. Bener kayak apa sih kayak memang murah banget dalam hati gue mobil lu murah banget anjing. Malu kan kalau lihat sama orang kayak gue ngeliat kayak gitu. Sama teman-teman gue juga di luar kesel banget bro semuanya kesel banget. Ya semua yang punya exchange juga kesel banget. Iya. Karena kalian harus bedakan gue ini keras sama kalian karena gue pengen ngedidik kalian gitu. Gue anjing-anjingin kalian karena gue care. Ini gue belajar dari chef gue bro si Cancan. Dia cerita sama gue gini. Waktu itu chef gue dia bikin salah head chef gue. Oke. Sama si DP gue bikin salah. Dia itu bilang gini bro. Dia bilang, gue tanya, kok lu beda sama chef Indo? Karena kan gue juga punya restoran yang dikelola sama chef yang Indonesia bro. Chef Indo itu bisa kayak lempar piring bro. Kalau salah. Dia itu kayak kalem. Terus SP1 dia ngomong. Terus gue tanya, Chan kok lu begini sih maksudnya? Lu gak maki kayak yang Indonesia? Kan gue tau kitchen tuh, kalau teman-teman anak kitchen pasti paham. Kitchen tuh keras bro. Goblok-goblok tai anjing tuh keluar semua ke Indonesia itu. Wah mana ya? Tapi itu culture-nya gitu. Jadi itu bukan mereka saling maki, mereka saling sayang. Dia bilang, budaya Korea, chef itu tidak sayang. Maksudnya dia sebagai owner tidak sayang sama chefnya. Jadi cuma di SP1, 2, 3, you out. Dia gak pernah marah kan dia gak sayang. Dibilang orang Indonesia itu terlalu sayang katanya owner sama chef-chefnya. Jadi kalau misalnya salah itu dimaki bro. Dibenerin, dimaki, dikasih tahu yang bener. Kalau Korea nggak gitu. Korea itu 1, 2, 3 lu keluar budayanya. Jadi gue maki kalian tuh karena justru gue sayang sama kalian. Oh iya. Gue nggak pengen kalian mikir jadi skeptis bahwa semua trading tuh judi. Gitu. Kalau gue nggak sayang, gue fake aja gue ngomong sih kita lanjut nih. Kita bahas Bitcoin. Banyak yang bilang kan kenapa maki-maki gitu. Karena gue peduli sama kalian. Gue kasihan sama negara ini ya dibodoh-bodohin sama orang-orang kayak afiliator, influencer sampah. Kan banyak yang bilang, oh tapi kan gue jahat matiin influencer banyak yang mati bro sama gue. Ya karena gue bikin mereka gak bisa endorse lagi. Viewernya turun. Yes. Mereka bilang gue jahat. Influencer lebih jahat. Ada peer to peer yang meledak hari ini, gagal bayar. Lu tebak aja siapa influencernya yang promo itu. Itu kalau di luar negeri masalah besar bro. Lu promonya suatu platform yang bawa lari duit nasabah. Ya. Itu kejahatan keuangan bro. Ini yang gue cegah nih. Dulu tuh gue yang pertama, gue jelasin peer to peer itu bukan pertama kali di Indonesia. Itu muter, pertama dari Cina, di Cina meledak ke Eropa meledak baru ke Southeast Asia. Indonesia, Vietnam, Thailand,
Filipina, kan ini negara goblok. Jadi ini yang terakhir nih diserang sama peer to peer, abis itu mereka meledak semua terus hilang. Ntar lu pegang nih omongan gua nih, peer to peer pindahnya ke Afrika abis ini. Pasti. Afrika pasti, Cape Town ntar. Ada base pertamanya. Sejarah tuh berulang. Di Cina pertama kali meledak, orang Cina pintar nggak pakai peer to peer pindah ke Eropa, nggak pernah ke Amerika, ke Indonesia, nextnya Afrika, ya. Gagal bayar nih hari ini. Terus lo mau ngomong, gue jahat ngata-ngatain influencer, matiin makanan mereka. Mereka bikin beginian. Kenapa gue ngomong orang yang endorse keuangan tuh nggak bisa dipercaya? Karena ini buktinya nyata, bro. Bukti ya. Gimana menurut lo? Apakah gue salah dengan maki-maki influencer seperti itu? Ya kadang kita ngerasa salah juga. Salah pilih negara. Oh iya benar. Iya. Kayak orang diajarin bener, terus gak bener. Terus kadang ngerasa arogan, ngerasa tersaingi. Betul. Terus habis itu mau jatuhin dengan cara yang nge-framing orang. Betul. Diajarin yang bener. Oh enggak, ini dia sopan, dia baik. Duitnya dibawa lari, diem aja. Ya gimana? Gue tuh udah bilang 2, gue sebut waktu itu nama mereknya, bro. Yang satu meledak hari ini. Yang sebelumnya udah meledak dari lama. Yang meledak dari lama pun salah satu partner gue udah datang, bro. Kayak RI1 ngasih dokumennya. Gak dianggap ya? Enggak, maksudnya udah sampai di atensi sampai paling atas gitu loh. Oh, oke. Di atensi udah sampai paling atas karena ini memang bawa lari duit nasabah triliunan. Karena peer to peer tuh itu cuma gali lubang tutup lubang, teman-teman. Iya, ntar itu. Lu tidak ada fixed rate return yang bisa ngasih 15%, nggak ada. Lu kalau mau begitu, ya lu main distress bonds, lu bukan main peer to peer, itu bukan produk retail gitu loh. Ya, lu udah jadi Bill Gross itu, bond king gitu gue sebut. Jadi kalian harus paham, ya. Ini ada yang bilang inisial, nggak usah inisial. Ini nggak cuma satu orang gitu, ya. Sama seperti binary option itu bukan cuma 1-2 orang, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meledak dor, gitu, ya. Jadi gua itu di sini pengen edukasi kalian mana yang benar, mana yang salah. Gua ngomong lagi tadi, ini banyak yang ngaco soal yang ngajarin kalian. Kalau lu disuruh misalnya contoh bermain saham di lokal, itu udah gue sebut tadi 700-800 itu zombie investable. Ini kata Bang Sandiaga Uno, bukan gue yang udah bikin recapital sama Saratoga. Cuman ada 10 yang lu bisa investasikan di Indonesia. Di luar 10 itu lu nggak tahu, nggak ada liquidity-nya, nggak ada barangnya kering, ya. Karena gue nggak mau orang-orang sini terjerumus dan kalian oke, yang dengerin gue. Ya, coba di sini gue pengen tanya, siapa yang pindah dari semua influencer akhirnya nonton ini? Dan kalian untung ketika ini Bitcoin 103.900 sekarang. Ya, semuanya untung. Bahkan ada bro influencer kripto bro, yang pakai iklan-iklan itu kan gayanya di luar negeri. Apa itu? Ya kan, bikin kelas, suara orang beli meme coin terus meledak duar. Indonesia itu paling gampang orang dibodohi secara keuangan bro. Karena orang-orangnya bodoh-bodoh dan gue nggak pengen negaranya bodoh. Yes. Tadi gue tanya bro, siapa yang pindah dari influencer luar, ya nonton ini nggak pernah balik lagi, lu harus blok gitu. Lu nggak cuma lu nggak nonton, lu harus blok channelnya gitu. Itu nggak boleh muncul di beranda lu. Karena bahaya gitu loh. Tapi kan dia cuma dibayar endorse, bukan itu kan dia dapat duit. Oh iya. Bro itu kalau di Amerika sama SEC abis bos. Negara ini tuh terlalu baik. Yang mana? Influencer yang mana dulu? Semua itu yang promo peer to peer tuh nggak cuma 1-2 orang bro. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Binary option 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasa kalau udah begini udah meledak, gagal bayar, baru efek jerah. Baru kena efek jerahnya. Gitu loh. Gue ngomong sendiri, gue keluar afiliator binary option tuh udah dari 2020. Iya. Gue tuh bilang bro, itu waktu itu gue bikin video kayak gini. Lo tau gak sih mainan pasar yang kayak ini, pilih ini. Kelihatan gak nih mejanya? Ya kan? Coba bro, lo mau pilih yang mana kayak sekarang? Oh. Lo mau pilih rokok, korek atau asbak? Korek kayaknya. Korek kan? Tuh. Asbak, kalah lo duitnya. Oh iya. Nah itu binary option anjing. Coba lagi bro, pilih lagi bro. Beda rokok. Ya. Rokok ya? Korek lo kalah duitnya mana? Nah, itu. Kok lu bisa gitu loh main begitu. Ya. Jadi stop gitu ya. Stop jadi orang bodoh, stop jadi orang yang skeptis ke yang bodoh itu. Karena gini di hidup gue ya, gue
gue bukannya pengen punya banyak musuh, enggak. Ya gue kalau mereka semua nggak senang sama gue nggak peduli lu mau ngapain gitu kan. Ya gue cukup ini bro, kita cukup bikin sesuatu yang lebih besar. Karena gue dulu mikir gini, gimana caranya gue abisin orang-orang itu semua yang bikin orang rugi ini. Ya. Jawabannya simple, gue jadi sangat besar, kita jadi black hole-nya, kita isap semuanya atensinya ke sini, mereka mati. Mereka akan mati, mereka akan tenggelam. Cuman itu caranya. Ya karena attention one sum game kan. Yes. Kalau kita tarik bola mata lu semua, kenapa akhirnya kita pakai clipper? Gua akan bakar unlimited amount of money untuk lakukan ini. Karena gua mau benar-benar bernegara jadi pintar. Ya, gua mau nggak ada satupun influencer keuangan yang nggak punya duit itu bisa ngomong gitu. Karena bahaya, mulutnya bahaya. Oh iya. Dan kejadian hari ini gagal bayar. Ya. Lagi pumping ini BTC. Iya. 104 ya. Gua bilang tadi kan 104. Apa itu? Siapa yang akhirnya ketemu mungkin channelnya Akademi Kripto, nonton video edukasinya Bro Kakak di sini. Coba gue pengen tanya kalian untung berapa sekarang dari Bitcoin? Gue pengen kalian tulis nominalnya di sini. Gue pengen lihat. Sama gue mau gini, kalian tulis nominal yang kalian dapatkan setelah ketemu kita dan pas waktu sama yang masih influencer anjing itu. Lu untung berapa waktu itu? Kebanyakan orang tuh merugikan masyarakat dalam jumlah yang kalian nggak paham gitu. Ya, beli 77 nih. Nah tuh, lu lihat tuh. Coba ada yang untung 20 juta. Lu kalau udah untung, lu bisa ajak mama lu makan hari ini kan. Ya. Ada yang bilang gak kehitung. Ada yang 1 miliar lebih. Ada yang 3M juga nih. 5M plus 500 juta. Ada yang 100 ribu, gak apa-apa. Mulai kecil-kecil bro. Mungkin masih pelajar ya. 14 juta, ya 3M, 5 juta, 40 juta, 50 juta. Nah, saya Kang cuci sofa, Bitcoin saya hampir 100 juta. Ya gue percaya. Karena mungkin dia nabung dia percaya dari 20 ribu mungkin. Dia tabungin terus. Ada yang cleaning service juga waktu itu. Iya. Banyak yang berubah hidupnya ya. Sih, hidupnya berubah kan. Iya. Sama influencer lain malah rugi. Sama Bro Tim hampir 100 sampai 200 juta. Karena gini, market kita tuh market global. Bitcoin tuh aset kelima. Udah lewatin Amazon bro hari ini lagi. Iya. Yang lain tuh cuman mancing kalian buat ngambil barangnya nih. Terus dia buangin barangnya ke lu. Kita gak bisa buangin barang kita ke kalian. Bitcoin tuh kita punya 0 kontrolnya. Dia call Ethereum punya 0 kontrolnya. Iya. Kita gak insider trading buat bantai lu di market. Bener. Ketika mereka orangnya follower gue masuk nih, ayo kita sembelih nih anjing. Lu nggak paham kan? Ya, itu makanya disuratin kan? Iya, lo hati-hati lu. Ya. Jangan asal buka posisi ya. Dalam artian ya orang gini, ya kita selalu bertanggung jawab sama yang kita sampein. Bener. Dan ya kita mau ngomongin Bitcoin gimana? Kita Donald main Trump di juga kolam yang sama bro. Bitcoin. Bener. Kita main di kolam yang sama Donald Trump. Baru gue mau ngomong tadi, udah nyambung tuh otaknya. Kita main di kolam yang sama Michael Saylor. Ya, top asset by market cap Bitcoin nomor 5 nih sekarang. Ya. Terus teman-teman lihat nih Ethereum. Ya, Ethereum di dalam ini nomor berapa? Ya, Ethereum nomor 42. Ini top 50 aset di dunia bro. Betul. Ethereum pun. Jadi jaringannya Ethereum dengan teknologi smart contract-nya untuk membangun berbagai aplikasi di atas jaringan blockchain-nya. Itu udah dianggap ya aset ke-42 loh terbesar di dunia ini. Jadi ya even Ethereum pun kita nggak bisa ngomong scam ya. Yeah. Mungkin dia kayak sometimes ya undervaluation, sometimes overvaluation, tapi kan itu market kan. Dalam artian ya market dalam jangka panjang itu selalu ke fair value-nya itu yang orang nggak paham. Ya. Ethereum pun bukan yang kayak totally scam ya. Kita ngomong juga, yaitu kenapa kita di dalam bikin call, ya beberapa kali kita ngomong bahwa ya Ethereum was undervalued ya di bawah $2,000. Ada yang bilang udah beberapa orang yang coba jatuhin kita sampai ada tindakan black campaign. Udah banyak bos. Itu kan tadi framing narasi itu kan pesanan semua. Ya, yang mau coba black campaign gue pakai narasi sama kayak afiliator kan gue bantah di sini, gitu loh. Dibantah dan dibantai. Gue bantah terus gue bantai di sini. Ayo clippingnya. Kenapa gue bikin akhirnya teman-teman clipping ini gue kasih insentif. Ayo kita lawan, gue punya unlimited money gitu loh. Ayo. Ya saatnya kita. Lu mau buzzer, gue juga pakai punya gue sekarang. Jangan lu cuma framing satu arah, gue hantem lu sekarang. Karena kan ya kita message-nya kan bener juga kan. Dalam artian kita kasih message yang benar, terus kita juga
mau sebarin message yang bener. Gue percaya message kita tentang kayak lu bisa beneran kaya dari Bitcoin sama dari trading crypto itu, lu mau tau dong gue pakai pistol, gue juga akan ngomong hal yang sama bro. Ya, Gue nggak takut mati. Ya ada alasan kenapa kita juga bikin vlog dan lain sebagainya. Iya, Kita betul. ingin berkarya di kripto untuk di Indonesia, bukan sekedar cari duit. Mau tanya, vlog itu kenapa banyak tanya? Kenapa kita bikin exchange? Oke, jawabannya simple ya. Semua yang bikin exchange itu tahu ini. It doesn't make that much money. Gue kasih tau lu. Itu a way kita give back ke Indonesia. Ya. Dan sebenarnya bukan cuma Indonesia bro, ke Satoshi. Karena tanpa ada dia, wah bro. Ya dan gini lah, kita bikin Kasian, exchange bro. ya, kita juga temenan dengan banyak owner exchange. Iya, kita betul. nggak mau nih kita mau ambil Orang usernya. nongkrong bareng terus. Kita gini loh, kalau ada semakin banyak sarana orang buat beli kripto di Semuanya Indonesia ini, ya semua mau menang, everybody wins. Yes. Dan itulah salah satu cara kita buat kasih tribut ke industrinya, yaitu Betul. dengan mengajak semakin banyak orang kenal. Saya ngomong Betul. nggak ngajak investasi ya, atau pakai exchange Betul. kita ya. Semakin banyak orang kenal ya, dengan semakin banyaknya platform untuk orang beli kripto ya. Jadi memang banyak orang yang sok tahu dan juga sebenarnya sok ngerti, cuman pemahamannya juga masih cetek, bukan tentang market juga, Iya. tapi tentang bahwa orang tuh harus giving back ke industrinya. Karena saya percaya lah, itulah ya itu cara dunia sebenarnya. Betul. Kenapa kita kok banyak bangun sekolah targetnya sampai 100, ya itu Ya. memang cara kita kasih balik ke dunia. Karena orang itu kalau hanya mengambil terus bro, ya kasusnya mesti kayak dulu-dulu ngambil terus ya. Iya. Tapi dia nggak pernah kasih balik. Kasih balik tuh banyak loh, materi, ilmu. Ya. Sekolah itulah materi lah. Ini juga ilmu, waktu. Ilmu juga waktu ya. Iya betul. Ya saya mending di rumah main sama anak saya kan daripada di sini. Cuman ya balik lagi. Saya ingin lebih banyak lagi orang ya tahu tentang kripto, terus habis itu orang Indonesia tuh tambah pinter karena Indonesia tuh banyak bro jumlah manusianya. Betul. Cuman yang kayak financially Literate. literated itu waduh berapa persen ya datanya ya? Under 10 lah paling. Kecil. Ya. Jadi kalian tuh harus paham gitu, apa misi yang kita sebenarnya lakukan.